kalian bermain seperti remote. Kata pelatih aja, mundur. Oh, kalau ini otomatisasinya kan kalian nggak muncul. Sekarang kalian sudah ada di diri kalian, ya sudah mulai terlihat. Jadi betul apa yang dikatakan Teddy, betul apa yang dikatakan Teddy. Ini bekal buat kalian dimanapun kalian main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Coach Zainal Abidin Japilo, kembali kita akan belajar bersama, Learn with Japilo. Pada sore hari ini kita akan bahas tentang kompetensi seorang pelatih. Jadi setelah pelatih memiliki pengetahuan tentang bagaimana proses melatih, bagaimana tanggung jawab pelatih, seorang pelatih yang baik mempunyai 5 kompetensi. Artinya 5 kompetensi di sini adalah yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, sehingga nantinya insya Allah pelatih tersebut akan menjadi seorang pelatih yang terbaik. Jadi 5 kompetensi ini kita bagaikan 5 jari. Kompetensi 5 jari. Yang pertama, seorang pelatih macam jari jempol, mempunyai kompetensi yang kepribadiannya terbaik. Jadi kompetensi kepribadian seorang pelatih yang baik menjadi teladan di pelatihannya, teladan di lingkungannya, maupun di tim, maupun dimanapun dia berada, karena selalu dia bisa memberikan contoh yang bagus, seperti contoh disiplin, terus mau terus belajar,
terus kritisi juga terhadap dirinya, ya. Sehingga kepribadiannya itu memang sangat baik, gitu. Ya, orang senang dengan keteladanan dari pelatih tersebut. Itu kita ilustrasikan sebagai kompetensi jempol, ya. Jadi kepribadiannya bagus, teladan. Lalu yang kedua tentang jari telunjuk, yaitu kompetensi sosial. Ya. Dia kompetensi sosial sebagai apa? Dia sebagai penghubung. Ya, jadi seorang pelatih itu dapat menyatukan beberapa kelompok-kelompok. Ya, banyak pemain-pemain, staf pelatih, ya, pengurus, ya, dan supporter official, gitu ya. Jadi seorang pelatih harus bisa menjadi seorang penghubung, seorang yang menyambung tali silaturahim, menyambung kesemuanya, jadi penghubung daripada pelatih dengan pemain, pemain dengan pengurus, ya, pengurus dengan pelatih dan lain-lain. Nah, itu seorang pelatih yang bisa berperan untuk menjadi penghubung, gitu, seperti itu. Nah, itu kompetensi sosial. Jadi tingkat sosialnya tinggi. Dia mau peduli dengan situasi-situasi apa saja. Ada persoalan pemain dengan pemain, ada persoalan dengan staf pelatih, ada persoalan pemain dengan pengurus, atau bahkan pemain dengan keluarganya atau orang lain, gitu. Jadi seorang pelatih yang baik punya kompetensi sosial. Lalu jari tengah, ya. Jari tengah adalah kemampuan kompetensi organisasi, ya. Jadi kompetensi organisasi menjadi pemimpin. Jadi seorang pelatih bisa memimpin sebuah kegiatan, ya, sebuah kegiatan, atau memimpin sebuah pertandingan, memimpin latihan, mengorganisasi tim, ya, mengelola pemain, mengelola schedule, ya, atau mengelola sumber daya yang ada di dalam tim tersebut, gitu. Persiapan buka, ya, seperti itu. Jadi mengelola staf pelatih, mengelola sumber daya, gitu. Itu. Jadi seorang pelatih menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin dari sebuah kegiatan, harus mampu di situ. Kompetensi organisasi. Lalu jari manis, kompetensi metodik, ya. Jadi seorang pelatih harus mempunyai kemampuan untuk mengajar, karena seorang pelatih adalah guru, ya, di mana guru mampu untuk mentransformasikan, menginformasikan, memberikan pengetahuan kepada para pemain-pemainnya. Bahkan mendesain program-programnya, program latihan, ya, baik itu program latihan usia dini, usia muda ataupun senior, ya. Itu tergantung si pelatih bergeraknya di mana dia suka dia mendidik atau melatih pemain. Jadi mempunyai kemampuan metodik, ya, knowledge sepak bolanya bagus, ya, seperti itulah, ya, kemampuan mendesain. Lalu yang terakhir linking, ya. Jadi kalau bicara sepak bola, ya kecil lah, gitu. Jadi kemampuan teknis, jadi kompetensi teknisnya luar biasa, gitu. Kenapa? Jadi boleh dikatakan sebagai pakar, gitu. Pakar sepak bola, gitu. Nah, ini yang harus dikejar semua. Nah, biasanya pada senior-senior kita ya sudah jadi pakar-pakar, gitu ya. Tapi kita menuju ke sana, semua pelatih harus mempunyai 5 kompetensi ini. Ini yang paling penting, ya. Jadi kompetensi teknis. Dia mengetahui bagaimana proses melatih, dia mengetahui bagaimana 3 moment, ya, attacking, defending, transisi, ya. Terus dia juga bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sepak bola, gitu. Jadi satu game misalkan diidentifikasi nih permasalahannya apa nih, baik terhadap timnya maupun tim lawan, ya. Jadi diidentifikasi, wah, kekurangan tim saya ini, kelebihan ini dah, kelebihan lawan enggak ini. Nah,
Sehingga dengan demikian seorang pelatih mempunyai kompetensi teknis terhadap bidangnya. Kalau sepak bola ya sepak bola. Jadi seorang pelatih harus mempunyai kemampuan itu. Ya, saya kira 5 itu tadi. Ya, pertama tadi kemampuan kepribadian, ya, pribadi yang bagus dan teladan. Yang kedua kompetensi sosial, ya, dia bisa jadi penghubung, ya, penghubung antar pemain, antar pelatih, pemain ke pelatih, pemain ke pengurus dan lain-lain, ya. Yang ketiga dia menjadi kompetensi organisasi, dia bisa memimpin kompetisi, memimpin pertandingan, memimpin latihan, ya, atau membuat satu event dan lain-lain. Jadi seorang pemain punya kompetensi ini. Yang keempat kompetensi metodik, ya. Dia kemampuan dia mendesain sebuah latihan, karena dia sebagai guru mau transformasikan keilmuannya kepada pemain atau kepada siapa saja. Mampu dia memberikan coaching, mampu dia memberikan seminar-seminar dan lain-lain. Dan yang kelima terakhir jari kelingking, kompetensi teknis, ya. Dia ahli menjadi pakar sepak bola. Kalau dia pelatih sepak bola berarti pakar sepak bola. Dia tahu tentang di sepak bola yang intinya di situ ada attacking, defending, transisi. Nah, itu dia tahu di situ. Nah, demikianlah, ya. Jadi itulah 5 kompetensi seorang pelatih yang harus digali, yang harus dieksplor supaya 5-5-nya ini tumbuh di seorang pelatih sehingga bisa menjadi pelatih terbaik, insya Allah. Ya, karena udah lengkap di situ, ada kepribadiannya, ada kemampuan sosialnya, ada kemampuan organisasinya, ada kemampuan metodiknya, ada kemampuan teknisnya. Ya, seperti itu. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah buat kita. Saya Coach Zainal Japilo ucapkan selamat berjuang untuk sepak bola kita. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mohon maaf juga para senior-senior apabila dalam penjelasan dan pembahasan ini ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.